suami saya itu bisa dapat beasiswa S2 ke Amerika kala itu, dan dia ke Amerika masih bujang waktu itu. Kemudian dia pulang lagi ke sini, kami menikah waktu itu tahun 1997, dan kurang lebih 4 tahun kemudian melanjutkan lagi S3 di Australia, dan kami pernah tinggal kurang lebih 4 tahun setengah di Australia, dan 2 anak saya lahir di sana. Kami dikaruniai sekarang 7 orang anak ya, dan luar biasa setelah pulang suami saya itu diangkat jadi pejabat, jadi pernah jadi kepala Bapeda, pernah kepala dinas pertambangan, dan disitulah suami mulai bergolak karena beliau punya banyak ide-ide, tapi namanya di pemerintahan harus izin ke Ya, bupati, ke iya. pejabat-pejabat yang terkait ya. Jadi akhirnya Bun, suaranya agak ngecil, Bun. Yang tadi ngecil bagus, suaranya ya. yang tadi bagus, sekarang Bisa? agak ngecil apa jauh atau gimana gitu. Yang awal-awal tadi bagus, yang awal-awal. Enggak, saya masih kok. Nah, oke. Oh iya, baru ingat saya, Bun. Ya. Video ini mungkin Bunda habis pakai SMR, ya kan? Jadi pakai webcam, ya, maka hitam. Nah, sekarang di videonya itu di apa eh, pilihan layarnya itu pindah ke cam kamera laptop gitu ya. Oke, tapi nggak apa deh, langsung aja share dulu ya. Nah, PPT-nya juga Oke, nih nggak suara gerak bisa videonya. kedengaran? Oke, PPT-nya nggak gerak nih. Mungkin di close aja PPT-nya, nggak usah PPT nggak apa-apa. Iya, Heeh, saya sudah close ini. oke, baik. Silakan lanjutin. Maaf ya. Nah, sip Ya, gitu deh. bisa kedengaran suara saya? Udah bagus, udah bagus. Siap, lanjutkan. Ya, oke. Oke, jadi eh, tadi ceritanya ya, akhirnya suami saya itu jadi pejabat, dan karena banyak ide-idenya yang eh, tidak mudah ya dia untuk menyampaikan ke pimpinan itu, jadi dia eh, berpikir bahwa dia itu harus jadi bupati. Akhirnya dia di situ mencoba mencalonkan diri untuk jadi bupati, tapi waktu itu karena harus masuk ke dunia politik ya, jadi tidak bisa sampai lolos, dan hingga di titik terendah itu suami saya masuk penjara. Di saat masuk penjara itu suami saya itu, saya lagi hamil kurang lebih 2 minggu lagi mau melahirkan anak yang kelima. Dan disitulah kami tetap berjuang, suami saya tetap berjuang hingga keluar lagi. Dan tidak lama kemudian suami saya dinonaktifkan jadi PNS atau dipecat lah gitu ya, kata yang tidak disiplin katanya, dipecat. Dan ketika dipecat itu eh, saya harus bolak-balik Manado, itu kurang lebih Kota Magu Manado itu kurang lebih 4 jam ya, dengan bayi saya yang belum 40 hari. Dan pada tahun 2018 mulailah ikut kenal ilmu MR ini. Kenal ilmu MR, dan eh, hingga saya waktu itu eh, ngundang ya CTMR Ibu Ririn Yuliani datang ke Kota Umbagu. Beberapa kali dia datang, dan akhirnya kami ikut, saya bersama suami itu ikut ke Jogja waktu itu tahun berapa, 2019 kayak itu, ke Jogja ikut camp offline Magnet Rezeki. Setelah ikut saya berpikir ilmu ini ya sudah saya pelajari sampai camp, saya baca buku. Ya udah segini segini aja saya sudah tahu. Jadi ibaratnya buku itu, ilmu ini ditutup, tidak dipraktekkan. Dan itu poinnya ya teman-teman di sini. Ilmu ini makanya kenapa Pak Nasrullah itu selalu ngomongnya itu dipraktekkan, dipraktekkan. Karena kalau kita nggak praktek, kita nggak akan dapat keajaibannya. Setelah kurang lebih 2 tahun terakhir ini setelah COVID, baru Ibu Ririn nelpon saya lagi mau datang bikin training lagi di Kota Ambagu. Saya buat training lagi,
dan permintaan para peserta untuk kita buat kajian. Buat kajian kita membahas ketika saya melihat teman-teman saya peserta ini sudah dapat keajaiban dan saya itu berpikir keajaiban saya mana? Saya sebagai IO apa saya merasa tidak punya keajaiban dan saya mulai merasa surprise dengan para peserta yang keajaibannya itu sangat luar biasa. Dan disinilah saya mulai membuka lagi ilmu ini. Akhirnya saya sampai ikut TFT yang ke-10 beberapa bulan lalu itu saya mulai ikut dan setelah bersama teman-teman itu di kajian itu saya praktek satu demi satu dan saya merenung bahwa dulu suami saya dan saya itu orang yang nggak punya apa-apa, tapi kok bisa ajaib sampai bisa suami saya itu menginjak 7 negara, ikut beasiswa itu selalu lulus, berarti kan kita itu ajaib. Saya korelasikan keajaiban kami dulu dengan ilmu magnet rezeki. Dan yang kami dapatkan di situ, oh iya, karena ini semua banyak perisai. Masih bisa terdengar suara saya, Pak Ustadz? Lanjut, Bunda. Oh iya. Cakep suaranya. Jadi kami meniti kembali bahwa kita ini menyadari bahwa kita ini adalah manusia ajaib. Apa yang kita kok sekarang apapun rencana kami tidak semudah yang dulu lagi. Dulu suami saya itu apa aja rencananya bisa. Sekarang nggak mudah lagi. Kami dapatkan bahwa untuk menjadi ajaib itu kita harus lepas perisai. Lepas perisai. Kami praktekkan lepas perisai ini dan kami dapat titiknya di mana? Titiknya yaitu ada ketika kami ikut politik. Maaf, memang politik ini kadang kan orang itu namanya kita mau menang. Jadi walaupun kita itu suka menghancurkan rezeki kita dengan tidak memuliakan lagi orang lain, apalagi lawan politik kita itu. Disitulah kami mulai memperbaiki perisai-perisai kami dan akhirnya keajaiban mulai datang perlahan-lahan. Kami mulai menurunkan garis kebenaran dan kami mengembalikan lagi LOP karena saya melihat suami saya ini dia itu LOP-nya itu sangat kuat. Apa aja yang dia mau, dia hanya memikirkan dan dia suka ngomong ke saya. Kita nanti ke sini, ke sini, ke sini. Dan itu terjadi. Jadi saya korelasikan dengan ilmu jurus LOP ini, perisai rezeki, turunkan garis kebenaran. Kami memperbaiki lagi terumbu-terumbu karang yang sudah tidak baik lagi ya, sudah rusak atau tidak baik lagi ini, kami perbaiki. Biiznillah, perlahan-lahan keajaiban mulai datang. Dua anak saya laki-laki yang nomor 2 sama nomor 3 itu, Masya Allah Pak Ustadz, mereka bisa jadi hafiz Quran. Yang nomor 2 itu kelas 2 SMA, dia ngomong, ayah, saya mau berhenti sekolah di kelas 2 SMA. Sebenarnya untuk apa sekolah ini? Papanya ini karena orang akademisi, maunya itu kuliah ke ITB, apalah yang pokoknya jadi teknik pertambangan ya gitu, cita-citanya begitu. Tapi anak ini ngomong, "Eh, Mama, Papa, investasikan saja saya buat dunia dan akhiratnya Mama dan Papa." Dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Saya mau katanya, saya mau ke Arab Saudi. Saya mau sekolah di sana. Berarti yang saya butuhkan hanyalah hafalan Quran sama bahasa Arab. Saya nggak butuh lagi kimia, saya nggak butuh matematika. Cukup sekedar saya tahu, saya sudah bisa berhitung. Dia keluar dari sekolah, dia ambil paket C, dia yang nyari sendiri. Dan saya sama bapaknya ini bukan latar belakang sekolah pondok pesantren. Jadi kami tidak tahu menahu tentang bagaimana sekolah pondok itu. Tapi dia tinggal aja di masjid dan dia tidak berinteraksi dengan HP-nya. Kemudian dia mencari guru secara private. Dia belajar 1 tahun 3 bulan dia bisa hafal 30 juz. Dan alhamdulillah sekarang
sudah persiapan, dia dapat beasiswa ke Universitas Islam Madinah. Insya Allah Desember bulan depan ini sudah mau berangkat. Sekarang sudah ada di Jakarta, persiapan sudah calling visa. Dan anak yang pertama saya, eh, subhanallah, sudah juga S2-nya keterima di Monash University Australia. Kalau dipikir-pikir di Monash itu per semester tuh 200 juta. Jadi kami mau ambil uang dari mana kalau tidak dengan pertolongan Allah, dengan keajaiban yang kami dengan memperbaiki terumbu karang tadi. Dan akhirnya eh, yang kalau dipikir-pikir biasanya orang jadi pegawai negeri katanya biar hidupnya terjamin, tapi subhanallah dengan suami saya itu sudah bukan pegawai negeri lagi, bahkan uang pensiun pun tidak ada. Dan mau hidup dengan ketujuh anak ini, dan satu lagi kami punya sekolah. Sekolah ini waktu itu sekolah PAUD saja kecil. Muridnya ya 50-an, 60-an. Nah, namanya bisnis pendidikan. Itu sebenarnya kita mau untungnya bagaimana? Saya pun kata anak saya, Mama ini nggak punya pembukuan sekolahnya. Saya bilang, Nak, Mama itu kalau bikin pembukuan malah saya lebih merasa khawatir karena ketika saya catat pemasukan dan pengeluaran itu dan menggaji 20 orang ini rasanya tidak cukup. Tapi Masya Allah sampai sekarang nggak ada guru yang nggak dapat gaji gitu. Dan saya benar-benar mempraktekkan di dalam sekolah PAUD saya ini, saya memuliakan anak-anak di situ. Dan itu saya korelasikan dengan Pana Arjunanya Pak Nasrullah. Ketika kita memuliakan anak orang lain, insya Allah anak kita, anak saya ini, saya bilang 7 ini saya nggak sanggup lagi kalau saya berpikir. Jadi biarlah dengan saya memuliakan anak orang lain, insya Allah anak saya itu akan uh, dimuliakan oleh Allah, akan diberi petunjuk oleh Allah. Dan alhamdulillah sekarang uh, saya sudah jadi CTMR, rasanya saya lebih dalam lagi belajar ilmu ini dengan saya mengcoaching teman-teman saya di sini. Saya jadikan itu sebagai cermin-cermin ajaib yang saya berkaca dari persoalan-persoalan hidup mereka. Kan kata Pak Nasrullah, semakin kita bercermin, insya Allah kita akan semakin cantik, semakin rapi kehidupan. Dan saya rasa sekarang kehidupan saya sungguh-sungguh ajaib. Demikian Pak Ustadz dari saya. Cukup, Bunda? Ya, cukup. Masya Allah, ternyata sebegitu itu sudah membuat mata menitik, Bunda. Masya Allah ya. Ya, Nah, begitu bener-bener ya, ajaib ya. Ternyata maka korelasinya sama dengan materi saya ya. Materi saya di hari Rabu kemarin atau hari Kamis kemarin menjadi manusia ajaib. Maka besok saya akan lanjutkan menjadi manusia ajaib bagian kedua ya. Nah, hari ini ya, sudah dapat clue-nya nih dari Bunda Selfie, Masya Allah. Hari ini beliau ini Jum pertama misalnya ya. Jum pertama di ya. eh, tapi maksudnya Perdana. saya dengan keadaan seperti ini sempurna. Ternyata Allah harus sumputkan dulu nih wajah Bunda Selfie nih. Sembunyikan dulu nih. Nggak boleh tampak dulu nih oleh Allah ya. Terbaik. Tapi suaranya bening, jernih. Bahkan PPT-nya belum boleh tampil. Tapi Masya Ya, Allah, suara hati Bunda tadi nyampe ke hati kami semuanya ya. amin. Masya Allah. Rasanya itu materi dari hati gitu ya, bukan dari Ya, PPT lagi, bukan dari wajah lagi, bukan Masya dari Allah. tapi dari hati melalui lisan lisan Bunda nyampe kita semua. Bayangkan ya keajaiban Bunda ya, dari Ya, seorang suami yang sekolah aja nggak pakai sendal gitu ya, nggak pakai sepatu gitu ya. Lalu ya, jalannya puluhan kilo gitu ya, Masya Allah, berjam-jam gitu. Ternyata bisa ajaib seperti ini. Artinya apa sih? ya, Ini manusia ajaib gitu ya. ya, Manusia ajaib. Maka semangat teman semuanya. Kalau hari ini Pak Firman, Pak Jana, Bu Rukia, Bu Juleha ngerasa belum ajaib. Bukan bukan ilmunya yang nggak bener ya. Bukan Allahnya yang nggak baik. Bukan pasti ada dari diri kita yang nggak tepat gitu Bunda Selvi ya. Pasti diri kita ya, yang nggak tepat nih. Nah, kita perbaiki dong gitu ya. Beliau bayangkan tuh
satu semester 200 juta, kebayang bisa lihat ya. Iya, Satu semester 200 juta, dari mana duitnya gitu kan ya. Kalau kita pikir ya, tapi Masya Allah ya. iya, benar. Orang orang lagi ya, gitu ya. Nah, maka ini inspirasi ya teman-teman semuanya. Sekali lagi, ternyata memberi materi itu nggak harus pakai muka, nggak harus pakai PPT, cukup dari hati saja. Yang penting Yes. lisannya bagus gitu ya. Nah ini Satu sama terhubung, ya Pak satu Ustadz. sama terus. Oke, dan semuanya baik. Siapa yang terinspirasi dari materi ini boleh tulis saya. Tulis di kolom komentar. Saya sangat semangat, gitu ya. Saya sangat semangat menjadi keluarga ajaib. Tulis di kolom chat, teman-teman semuanya. Saya sangat semangat menjadi keluarga ajaib. Ya, tulis. Jangan saya aja, tambahin. Saya sangat semangat menjadi keluarga ajaib. Ya, tulis semuanya di kolom chat. Ini bentuk LOP nih, Bunda ya. LOP juga panah Arjuna kita. Saya sangat semangat menjadi keluarga ajaib. Yes. Tulis. Teman-teman ya. Karena apa? Ini ada contohnya nih. Contohnya bukan nabi, bukan rasul, bukan Ya, ulama, benar. bukan kiai contohnya. Ini seorang ibu gitu ya, yang kemarin dibahas oleh ayah ayah Denny ya kan. Eh Ridho Ridho apa ibu menjadi jalan lembut menuju surga. Masya Allah ya. Tentu peran-peran mereka, peran beliau ini luar biasa banget gitu ya. Di balik suami yang sukses ada ibu, ada istri yang mendampingi dengan ilmu dan rezeki. Ya, saya sangat semangat menjadi keluarga ajaib. Terima kasih teman-temannya ya. Saya doakan tulisan bagus semuanya di sini diaminkan oleh malaikat. Ini adalah doa ya. Oh iya, Pak Ustadz. Saya Oke, sharing lagi ya. silakan silakan. Ini Jadi, saya sambil menyelam nih sambil menunggu ya, kesiapan Bunda ini. Silakan. jadi memang, oh sayang sekali PPT saya nggak bisa Yes, muncul nggak ya, apa-apa, tidak emang dari hati sempurna. Bunda. Jadi, saya teringat kata Pak Nas ya, kita bersyukur pada tumbukan pertama. Nah, ketika suami saya itu masuk penjara, sebenarnya waktu itu ya, em, siapa ya sebagai manusiawi kita juga down ya waktu itu. Tapi saya meneliti juga ketika saya dulu kuliah, saya kuliah waktu itu di Makassar. Saya itu orangnya tanpa saya sadari ketika ada materi Pak Nasrullah bahagia tanpa syarat. Nah, saya orangnya yang tidak pernah memikirkan kalau sesuatu itu sudah terjadi. Saya waktu itu berpikir bahwa ngapain kita memikirkannya dulu. Ini kan bukan kaset yang bisa diputar kembali dan kita rewind dan kita eh, oh ya gitu. Jadi kata Pak Nasrullah, kan banyak orang yang hidup di masa sekarang tapi dia terpenjara dengan masa lalu. Jadi itu yang saya lebih perkuat lagi sekarang dan saya mendukung suami saya untuk lebih memperkuat LOP-nya. Karena suami saya itu teman-teman, kadang saya malu itu dulu itu. Kalau suami saya sebelum kami berangkat ke Australia, dia kan dulu suami saya ini jurusannya matematika ya. Dia nulis, dia telepon temannya yang sudah di Australia, beasiswa itu dapat berapa? Oh segini. Kalau bisa pasangan kita kerja, dapatnya berapa? Dia waktu itu tahun 2003 itu menulis, oh nanti kita pulang itu bisa dapat 350 juta kita bawa uang pulang ke Indonesia. Di tahun itu kalau 200 apa ngomong 300 juta itu kayaknya sudah miliar ya. Saya itu aduh kok suami saya ini nulis seperti ini, saya malu dengarnya kan. Oh enggak, kita akan bawa segini itu pulang. Masya Allah teman-teman pulang bahkan bawa 750 juta. Ini kan pergi sekolah, bukan pergi kayak kalau biasanya orang kalau kuliah kan dia itu malah eh, minus ya kalau pulang. Tapi ini kami malah dapat plus. Dan akhirnya pulang malah lebih dari itu. Jadi suami saya bilang, suami saya itu selalu berprinsip, kan ini kan namanya cita-cita, keinginan, kan nggak bayar. Nah ini yang Pak Nasrullah maksudkan, LOP. Kan kita nggak mengerugikan orang lain. Ya LOP saja, karena pemikiran yang sekunder dan primer. Realita kita nggak bisa rubah, tapi primer kita ini kita bisa rubah. Nah, itu teman-teman. Dan kalau ini namanya bungkus permen, saya aja belum bersyukur ya, waktu itu kurang bersyukur di tumbukan pertama. Sudah tumbukan keberapa baru benar-benar bersyukur. Dan sekarang saya menyadari, seandainya suami saya diloloskan jadi bupati, 2 kali ya mencalonkan diri, diloloskan jadi bupati, atau terus anak-anak saya ini hidup dengan kondisi menjadi anak pejabat. Saya tidak terbayang bagaimana
perilaku mereka. Tapi dengan proses kami titik terendah ini bersama anak-anak, Masya Allah, saya bukan memuji anak-anak saya. Dan anak-anak saya sekarang ini, mereka semua punya rasa empati yang sangat tinggi. Karena teman-teman, empati ini nggak bisa dihafal loh. Dia harus dipraktekkan, harus dijalani. Dan kemarin keajaiban juga terjadi. Saya itu untuk anak saya yang tertua ini yang mau ke Australia ini, saya meng-LOP-kan dia harus ikut camp dulu dengan Ustadz Nasrullah, dengan Pak Nasrullah ikut camp di Jakarta karena ini salah satu sebagai bekal hidup dia untuk ke luar negeri itu, maaf, ke Australia itu negara kafir kan, sebagai pelindung dirinya anak perempuan yang memang saya sama suami juga itu kalaupun dia pergi dan dia belum menikah, dia harus kami berdua tuh bergantian nemanin di sana. Karena anak saya yang kedua bilang, dia pergi tanpa mahram loh mama. Harus punya mahram. Jadi syaratnya itu, Masya Allah, tiba-tiba tanggal 10 November, kan tanggal 26 November itu kan 25-26 itu campnya Pak Nasrullah. Tanggal 10 November anak saya kepanggil dari Kemendikbud RI di Jakarta untuk pelatihan STEAM dan dosennya itu didatangkan dari Australia yang nanti tempat kuliahnya itu. Dan saya pikir untuk ikut camp ini kan kami dari daerah butuh kurang lebih 8 juta sampai 10 juta sekali pergi sama pendaftarannya semua. Saya belum punya uang, saya itu tiba-tiba dia kepanggil dan trainingnya ini tanggal 13 sampai 18. Lanjutlah dan dia dapat juga uang eh, di dalam pelatihan itu mereka dapat uang, dapat tiket gratis dan uang kayak semacam kayak uang jajan, mereka diberikan uang jajannya itu dipakai daftar camp bersama Pak Nasrullah. Masya Allah, padahal dia ngomong sama saya, Mama, saya kebetulan di Jakarta, saya mau ke psikolog dulu, ada apa dengan diri saya gitu kan. Setelah ikut camp, nggak ngomong-ngomong lagi ke psikolog. Masya Allah, Pak, setelah pulang, benar-benar menjadi anak ajaib, anak yang sudah tenang dirinya. Masya Allah, sungguh teman-teman di sini, jangan lupa, praktekkan. Praktekkan ilmu ini. Tidak perlu dulu semua-semuanya. Satu aja. Tapi kita konsisten. Insya Allah hidup kita ajaib. Terutama kata Pak Nasrullah, triangle miracle itu loh. Itu yang saya memuliakan anak saya memuliakan pasangan saya minta ridho. Apa saya tanya sama suami saya, Pak, apa yang bikin kamu lebih ridho kepada saya? Kata suami saya, izinkan saya minum kopi. Karena saya itu suka cerewet. Kalau dia bikin kopi, saya bilang, Masya Allah, itu aja. Di luar sana banyak orang malah minum alkohol. Ini kok minum kopi aja saya nggak ridho. Ya Allah, sudah betapa indahnya, sudah sempurna cacat yang sempurna, sudah sempurna hidup kita ini. Bahagia tanpa syarat. Kita jadi pengantin aja, kata Pak Nas. Duduk aja jadi pengantin. Biarkan IO, nggak usah lagi mikir kanopi harus bayar berapa. Biarin IO-nya yang ngatur. Ya Allah teman-teman, kita bisa jadi keluarga ajaib. Anak saya 7 loh. 7 kalau dipikir secara logika, saya mau besarkan seperti bagaimana dengan keadaan seperti ini. Tapi itu bisa. Bisa. Semangat teman-teman. Ya, itu aja Pak Ustadz. Oke, Ustaz. Sekali lagi ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau eh, kajian Werbook ini memang ajaib banget ya. Jadi kajian Werbook itu kajian ajaib ternyata ya. Bukan hanya kajian biasa ini ya teman-teman semuanya ya. Energinya powerful, penyampaian dari hati gitu ya. Tanpa tanpa wajah, tanpa PPT aja jadi Ya, gitu ya. Masya Allah. ya, Terima kasih Bunda Steviani ya. Kita tunggu nih ya, teman-teman semuanya. Ini baik yang emotnya air mata menangis, terharu gitu ya. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Allahu Akbar. Sekali lagi Bunda, terima kasih sudah mau berbagi pada pagi hari Bunda ya. Masya Allah.
Ini hanya berlangsung semalam saja ya kemarin Bunda Iya. bertanya, terus saya ajak untuk isi kajian dan Bunda langsung respon hari ini ajaib, bahkan playernya aja gambar Bu Masitoh. Bayarnya ke Mas Sito, terus namanya nama Bunda Selvi, tapi no problem itu Hmm. sudah Allah atur gitu ya. Artinya dengan segala tepatan tadi itu, Ya, Masya Allah, Allah mau titipkan suatu ilmu yang luar biasa untuk kita semuanya. Oke, sekali lagi silakan teman-teman boleh bertanya, boleh kalau penasaran, kok bisa Bu kuliah 200 juta semester, saya aja 2 juta per semester nggak mudah gitu ya. Kok bisa? Dari mana sumbernya sih misalnya? Atau apa sih usaha ibu sih? Atau praktek apa sih yang konsisten? Silakan boleh tanyakan soalnya ya. Boleh tanyakan di kolom chatnya boleh, di raise hand boleh. Oke, ini ada Bu Yeni. Nah, Bu Yeni ini insya Allah juga beliau ini pemilik sekolah juga nih kayaknya Bu Dani ya. Silakan Bu Yeni, saya klik ya, buka audio ya Bu Yeni, silakan. ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Selvi, Ustaz Sori Jen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Masya Allah, ya mengharukan ya. Terutama itu yang kaitan dengan putra Bunda Selvi yang minta berhenti dari sekolah umum ya. Kemudian menyampaikan bahwa cukup dengan Al-Quran dan bahasa Arab. Itu saya sangat setuju betul itu Bunda Selvi, karena Iya, untuk yang lain-lain kan sudah didapat ya, cukup berhitung ya kan, kemudian ilmu dunia yang lain-lain. Memang untuk dapat dunia akhirat itu ya memang untuk ilmu agama ya, ilmu agama. Masya Allah, cuman yang ingin saya uh, minta penjelasan tambahan lagi dengan Bunda Selvi, minta diulangi itu stepnya seperti apa, belajar Al-Quran, kemudian bahasa Arabnya, kemudian untuk lanjut pendaftaran ke Universitas Madinah. Ini saya memang bukan untuk anak lagi ya, karena ini posisinya saya ini sudah statusnya nenek ya, betul-betul lansia ya, iya, usianya 63 tahun, jadi untuk cucu iya, saya itu sekarang di 10 tahun. Memang ketika ditanya ya, ada suatu hari ditanya oleh teman saya, suami teman, Farhan cita-citanya apa? Kemudian Farhan ini menjawab, mau jadi syekh katanya. Ya Allah, iya, amin ya Allah gitu ya. Jadi kemudian kemarin dibawa umroh juga, dia memang betul-betul ya Allah mohon doa ya, kita boleh kan ya minta mohon doa ya. Semoga Allah kabulkan. Nah, ini betul-betul menginspirasi ya. Saya terus mendorong Farhan untuk mau setelah SD ini di pondok. Nah, mohon penjelasannya untuk penguatan lagi Bunda Selvi. iya. Barakallahu fiik, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab, Pak Ustadz. Ya. Jadi begini teman-teman ya. Kembali saya bilang tadi, kami menelusuri titik-titik keajaiban di masa lalu. Kalau saya melihat kayak suami saya itu, dia itu kuat sekali di memuliakan terumbu karang. Karena itu dari mertua saya juga itu mereka walaupun tinggal di kampung, mereka itu mempraktekkan tuh memuliakan terumbu karang itu sudah dari memang keluarga dia. Jadi eh, walaupun waktu di Australia pun kami suami saya sempat menjadi kayak presiden pelajar Australia Indonesia gitu ya. Itu teman-teman yang datang itu ke Australia itu ditampung di rumah kami dulu di apartemen kami, ditampung dulu di situ tanpa bayar sampai suami itu menyarikan tempat tinggal mereka. Siapapun yang datang ke Melbourne waktu itu ya. Jadi eh, saya memikirkan ilmu MR ini adalah seperti ilmu adab. Ilmu adab. Jadi di MR ini kita belajar adab dan adab itu kan akan nular kepada anak kita karena anak ini dia children see children do, melihat apa yang orang tuanya bikin itu yang mereka buat, itu tidak bisa dimanipulasi.
Jadi teman-teman saya pun banyak yang bertanya, apa amalan saya? Dan terus terang anak saya yang hafiz Quran ini, dia pendidikannya kan dia mulai dari kecil, umur 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 6 bulan di Australia, hingga pulang ke sini kelas 1 SD. Doa makan aja itu nggak diajarin loh. Sholat nggak diajarin. Tapi anak-anak tuh dikasih belajar berpikir kritis. Saya sama bapaknya itu kadang tidak mendrive, menekan anak-anak. Mereka itu harus selalu bahagia. Jadi anak-anak itu mereka terbiasa berpikir apa tujuan hidup mereka. Jadi kalau kita, saya bilang ilmu MR ini karena ilmu adab nanti di usia yang seperti ini baru kita mulai belajar adab. Sebenarnya itu dari kecil adab dulu itu. Kita lebih sibuk les matematika, les fisika. Ya itu bagus juga, tapi adab ini memuliakan orang lain ini dan anak-anak saya itu nular dari bapaknya itu selalu memuliakan. Teman-temannya itu kalau sampai kemarin teman-temannya itu dia bawa sampai gimana cara daftar, ikut beasiswa, sampai mama dia nggak punya uang untuk bayar paspor. Ya kami dari komunitas MR Kota Bagu itu kami bagaimana menunjang memfasilitasi anak itu agar dia bisa mendaftar. Jadi kembali lagi Pana Arjuna, kita muliakan dan bahagiakan anak. Saya punya sekolah itu penitipan anak. Dulu saya pernah buka mulai dari bayi. Ibu-ibu itu banyak yang bekerja. Saya urus kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung, habis waktu loh ngurus anaknya orang. Tapi mereka itu seharian saya ngurus bersama anak-anak remaja yang saya latih dan mengurus mereka. Saya pikir ini yang Pana Arjuna ini yang kita apa yang kita mau kita lakukan pada orang lain. Insya Allah Allah akan ijabah doa kita kan ada malaikat itu kickback kan, ada malaikat di samping kita. Jadi selalu begitu, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bahkan terkadang saya di sekolah itu ada loh orang tua yang datang marah-marah. Misalnya anaknya kenapa-kenapa itu mereka marah-marahin saya. Mana gurunya ini? Saya bilang, saya yang salah. Selalu menggunakan garis, turunkan garis kebenaran. Maaf Bu, saya yang salah. Karena saya penanggung jawab di sini. Saya lindungi guru saya. Terima kasih ini sebagai masukan kami untuk lebih perhatian. Itu. Jadi kita muliakan dan bahagiakan orang lain selalu. Pana Arjuna. Dan untuk ke dapat beasiswa itu anak saya cuma di Kota Mobagu loh Bu. Dan dia nyari sendiri Ustadz, dia belajar dari YouTube bahasa Arabnya. Masya Allah sekarang dia bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab itu secara fasih. Dia belajar sendiri, otodidak, seperti papahnya juga dulu. Kalau dipikir juga di zaman itu anak saya juga berpikir, gimana papa belajar bahasa Inggris? Papanya ini kan jurusan matematika, belajarnya bahasa Inggrisnya juga otodidak. Karena dulu dia mengabdikan dirinya mengajar SMA dan dia juga baru belajar bahasa Inggris karena kekurangan dulu guru dan dia mengajar kepada anak-anak tanpa dibayar. Dan tiba-tiba ada tes ke Amerika, papanya itu lulus. Karena sudah belajar waktu ngajarin orang kan kita belajar juga. Jadi benar-benar ini ketika kita memuliakan orang lain, insya Allah hidup kita juga akan mulia. Dan entah Allah kasih petunjuk dari mana. Kemarin juga teman papanya yang dari Amerika juga itu nelpon mau nanya gimana kiat-kiat untuk lulus ke Arab Saudi itu kata papanya, wah itu saya nggak bisa ngomong, itu harus ngomong langsung sama anak saya karena suami saya ini kan pendidikannya ke barat ya, jadi nggak tahu kalau mengenai agama apa, suami saya nggak tahu gimana jalurnya dia meniti. Semua itu tuntunan dari Allah. Gimana Bu? Lah, ya, insya Allah dapat clue-nya. Udah, Selfie. Iya, Sekali lagi, ternyata
warisan kecerdasan, warisan adab dari keluarga itu menjadi salah satu faktor ya. Maka Yes. kita sebagai keluarga inti, sebagai orang tua, memang harus mewariskan kepada anak-anak yang pertama adalah adab itu dulu ya, Bunda ya. Adab, karena kalau mereka sudah mampu, ternyata si anak ini tadi nyari sendiri kok kemana belajar bahasa Iya, Arabnya, gimana bahasa ini. Yang penting ada apa ya, semacam dalam hatinya itu sudah tertanam keinginan tahuan, ada semangat gitu ya, ada kritis gitu ya, sehingga iya, Masya Allah hanya menjadi seorang yang luar biasa gitu ya. Belajar bahasa Arab mandiri, nyari ustadz sendiri, lalu daftar jalur sendiri ke Madinah dan tinggal iya, berada. Insya Allah ya. Insya Allah kita doakan Ananda menjadi imam besar juga tuh di Masjid Nabawi gitu ya, Masya iya, Allah ya. Jadi guru menjadi syekh di sana, gak iya, kembali ke Indonesia tentunya ya Bunda ya. Masya Allah. iya, Juga adik-adiknya nih yang 7 orang nih, adik kakak beradik yang 7 orang, semuanya menjadi anak ajaib deh, keluarga ajaib menginspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih Bunda Selvi, Masya Allah ya. iya, Tadi iya. aku tanya Bunda Selvi di kolom chat, Heeh. pertanyaannya adalah, Bunda, gimana awal Bunda mengenal ilmu magnet rezeki gitu? Kira-kira di sini dari mana sih? Bertanya Bunda Selvi, awal kenal MR dari mana ya? Gitu. Baik, Bunda Selvi. Oh, oke. Jadi saya itu suka belajar ya. Jadi dulu saya juga pernah sering ikut PPA. Nah, kami di kota kecil ini tidak seperti di Jakarta, kota-kota besar lain banyak training-training apa gitu. Jadi saya dulu alumni PPA, mungkin sekitar 10 kali saya riset itu PPA. Terus lama-lama saya ngelihat sosial media juga, MR. Eh, kayaknya ini magnet rezeki. Namanya itu menarik kan kedengaran. Saya searching di mana yang terdekat dari Kota Bagu. Saya dapatnya di Palu. Palu itu kan, wah itu Sulawesi Tengah, saya Sulawesi Utara. Cukup jauh, tidak mudah saya ke sana. Saya hubungi IO-nya. Gimana kamu nyelenggarain eh, event ini? Kata dia, ini CTMR-nya Ibu Yuliani. Saya bisa minta nomornya, saya hubungi Ibu Ririn, dan saya siap jadi IO, dan saya undang Ibu Ririn ke sini. Tidak mudah juga di Kota Mobagu itu untuk mendatangkan CTMR itu. Kita harus sedia dana sekitar 10 juta untuk tiket dia bolak-balik. Tapi karena saya sebagai IO, saya bertanggung jawab. Apapun saya korbankan demi untuk belajar. Kembali lagi, Pana Arjuna mengajaibkan orang lain. Saya sampai ke baru, mulai dari situlah training-training. Saya jadi IO dulu bersama teman-teman. Lama-lama saya berpikir, sekarang Bunda Ririn itu kalau didatangkan harus berdua dengan suaminya. Lebih tidak mudah lagi biayanya. Akhirnya teman-teman mendorong saya untuk jadi CTMR. Nah, disitulah jadi CTMR, baru kemudian jadi CTMR, baru mulai praktek ketika melihat keajaiban teman-teman. Dan saya menyadari, saya kan dulu ajaib. Suami saya ajaib. Saya anak sopir loh. Bisa ke luar negeri, bisa bergaul di sana, bisa melahirkan, bisa merasakan kenikmatan dunia ya. Bisa kok kembali. Nah, tapi itu pun kembali mulai dengan yang paling maksimal setelah saya jadi CTMR ini. Ketika mengcoaching teman-teman, otomatis saya mengcoaching diri saya sendiri juga. Cermin. Jadi itu teman-teman, kenalnya MR itu seperti sosial media. Masya Allah. Keajaiban datangnya dari arah tak disangka-sangka Bunda ya. Iya, rezeki Rezeki itu datangnya dari arah tak tak disangka. disangka-sangka. Benar Nah, masuk sekali. ilmu MR itu ada rezeki Bunda ya. Ilmu MR itu sendiri ada rezeki yang datangnya tak Itu disangka-sangka. rezeki Ya. terbesar. Masya Allah. Ternyata rezeki terbesar. Jadi sekali lagi rezeki itu nggak hanya duit aja ini itu. Bahkan Iya. ilmu itu rezeki. Dan itu rezeki terbesar Bunda karena ini menjadi asbab mengantarkan ke yang lainnya gitu ya. Maksudnya. Bagai, bisa lihat. Kan teman-teman semua di sini kan sudah belajar MR tuh. Coba sih ngomong yang dengan Allah di kolom chat. Ya Allah terima kasih udah udah engkau berikan ilmu magnet rezeki. Boleh, terus kamu chat. Teman, sekali lagi saya ingin seneng nih ajak-ajak teman-teman nulis ya. Terima Kadang kasih juga ya Pak Allah. Ustadz gini, Ya, orang bilang gini, eh, eh
Saya biasa dipanggil Mama Sarah ya kalau di sini. Mama Sarah. Oke. Iya, Mama Sarah, magnet rezeki. Kedengarannya kayak materialistis sekali ya. Ya betul. Apa yang mau dicari gitu kan. Terus saya bikin training, terus orang pada gini, ayo kita belajar sama Mama Sarah itu tentang iman. Ya nggak usah lah katanya belajar sama dia. Toh dia juga dari dulu senang, anaknya 7, dia nggak pernah kelihatan ribet, nggak pernah, dia enak aja hidupnya. Dalam hati saya bilang gini, ya Allah, betapa Allah membungkus persoalan saya. Orang melihat saya itu orang yang paling bahagia. Saya bilang begini, bukan berarti kita magnet rezeki, berarti persoalan kita selesai. Saya bilang, coba deh datang tinggal di rumah saya. Setengah hari aja, kalian melihat persoalan-persoalan saya yang begitu banyak, tapi saya sudah bisa tersenyum dan saya sudah tahu mau diapain persoalan itu. Jadi bukan berarti kita magnet rezeki, kita nggak punya lagi persoalan. Kita punya, tapi ibaratnya persoalan itu seperti musuh yang kita harus kayak orang karate ya. Kalau kita punya jurus, enak dong. Kita bisa kalahin musuh kita itu. Kalau kita nggak punya jurus, gimana? Gitu. Jadi untuk belajar ilmu ini, jangan yang saya dulu pernah gitu. Saya sudah belajar, saya sudah baca buku. Oke, bukunya ditutup sebagai resep. Tapi saya nggak bikin kuenya. Ya nggak terjadi. Sekarang Pak Ustadz, kami tuh kajian setiap minggu. Kajian itu saya rasakan manfaatnya bukan untuk teman-teman, tapi untuk saya pribadi. Saya lebih bisa menemukan di mana-mana titik keajaiban. Saya bisa menelusuri keajaiban saya yang dulu. Itu. Masya Allah, Masya Allah. Tadi ada yang di kolom chat begini Bunda. Bun, sering-sering dong isi inspirasi di sini gitu. Jadi nanti boleh Bunda ya kalau pas sedang longgar-longgar lagi nanti Boleh. sering-sering lagi Bunda ya. Tentu Iya, dengan oke, tampak siap. wajah, dengan PPT, dengan video yang keren gitu ya. Soalnya ya, karena Ya, hari ini nih luar biasa. Cara Allah nih luar biasa ya. Cara Allah ya. untuk menghadirkan ilmu dari hati itu begini, nggak tampak wajah, nggak ada PPT, lalu flyernya nggak tepat, masya Allah ya. Tapi ternyata itulah cara Allah yang terbaik. Maka sekali lagi, benar kata Bunda tadi, semua udah sempurna. Di mata manusia nggak Nah, sempurna, di mata Allah udah tepat banget tuh, nggak ada yang nggak sempurna ya, teman-teman ya semuanya ya. benar. Dan yang ada juga luar biasa Bunda, 250 orang Bunda, masya Allah ya. Wow, ya, Padahal playernya nggak tepat, nggak ngundang-ngundang yang lainnya gitu ya. Semua terinspirasi ya. Oke, terima kasih Bunda ya. benar. Sudah jam 6.23 nih, Masya Allah. Mungkin ada yang mau Ya, sekolah, ada yang mau ke sawah, ada yang mau ke kebun, ada yang mau kemana-mana nih. Silakan ya teman-teman. Tapi Alhamdulillah ya, dapat inspirasinya ya. Insya Allah kisah ajaib dari Bunda Selvi dari Kota Mobagu ini, Insya Allah menginspirasi kita semuanya. Dan saya yakin semuanya, sekalian, bahwa setiap diri kita adalah keluarga-keluarga ajaib. Diri kita adalah manusia-manusia ajaib, maka pasangan kita ajaib, anak kita ajaib, tetangga kita ajaib, orang tua kita ajaib, semuanya itu ajaib. Ya, tinggal bagaimana men-setting gitu dalam diri kita dan pikiran kita agar keajaiban itu ada. Maka eh, fokus kepada eh, perisai rezeki yang selama ini jagain itu sudah dibuka. LOP memancar terus ya. Lalu kickback kita perhatikan terus. LOP itu eh, per puncaknya adalah panah Arjuna. LOP itu puncaknya adalah panah Arjuna ya. Panah Arjuna kan seperti kita menulis di keramik gitu ya. Kita tulis semua hajat kita lalu dipecahkan dengan bola kram gitu ya. Nah, itulah panah Arjuna. Lalu kickback. Kickback itu seperti tadi Bunda eh, mau ajaib, mau anaknya sukses, sukseskan anak orang lain. Mau anaknya eh, mudah, anaknya taat, maka beri bantu orang lain. Ya, ini bagian dari bentuk amalan kickback. Masya Allah. Terima kasih Bunda sekali lagi. Terima kasih semuanya, Bu sekalian. Oke ya, sekali lagi dari kami cukupkan ini Bunda Selfie izin ya Bunda ya. Kita ya, cukupkan udah jam 6.25 Bunda. Tapi sekali lagi kami masih penasaran dengan wajah Bunda nih. Seperti apa sebenarnya sih orang ajaib ini nih gitu ya. Allah masih sembunyiin, masih sebutin ini ya. ya, Seperti apa nih ya, orang ajaib satu ini kok nggak kelihatan wajahnya ini. Nah, Allah sedang ya, sembunyikan.
nampaknya mau Allah tampakkan nanti di waktu yang tepat Bunda ya. Terima Ya, kasih Bunda. Salam dari Lampung Bunda, juga dari seluruh Indonesia untuk keluarga Bunda. ya, Salam ke Bapak, ke Ayah, karena Ayah adalah inspirator utama di kisah ini ya, yang menyampaikan Bunda selfie, tapi kisah aktor utamanya adalah Ayah ini. Ada ya, sang suami nih ya, aktor ya. utama. Siapa nama suaminya Bunda? Boleh tahu nih? Pak Soeharjo Makalalat. Suharjo itu orang Jawa apa sih? Bukan. Ya. Suharjo maka Makalalat. Suharjo Makalalan. Masya Allah, nama asli orang Mabogu nih ya. Ya, pakai pakai marga. Itu marga, Pak. Oke, ya, warga Ya. Makalan ya. Oh, ternyata Pak Suharjo toh ternyata ya suaminya ya. Iya. Pak Suharjo itu orang yang ajaib ya gitu ya. Menjadi Ya. inspirator dari kita semua hari ini. Oke, terima kasih ya Mbak Selvi ya. Masya Allah. Ya. Eh, Ada eh, saya share itu nomor WA saya. oke, Oke, boleh terima boleh kasih. silakan. Ini ada yang sharing nggak tepat ini saya hapus dulu. Oke, silakan Bunda dari share nomor handphonenya. Yang nanya boleh nggak apa-apa. Ya. Silakan nanti Ada mau di kolom chat. kolom chat ya. Sudahkah? Coba Ya. dicek ke atas. Sebentar. Nampaknya kok belum saya lihat sih Bunda. Apa di atas ya deh? Udah di Oh iya atas deh. kali. Nah, nomor WA, iki ya. Ini udah ada ya nomor WA Bunda Selvia nih. Ya. 08. Boleh ditulis kalau mau pakai kalimat saya boleh 0853. Oke ya. 9792. Oke. 4339. Oke, saya nomornya 0853 9792 4339. Oh ya Bunda, saya penasaran sih. Dulu kan Iya. kabarnya tuh ada si TMR yang dari Kota Mobagu yang suaminya bupati. Siapa itu Bunda ya? Suaminya siapa? Yang CTMR baru yang suaminya itu bupati gitu loh. Siapa emang dia? Bukan. Itu dari Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Mas Sulawesi juga kan Iya. ya? Sulawesi Tengah ya. Iya. Oke. Iya. Bila siapa nama istrinya beliau? Yang ibu siapa itu? Oke ya. Saya juga Artinya tidak ingat. artinya memang Ya. ada ya. Kalau ini kan calon bupati ya, Kak Ibu ya. Iya. Calon bupati dua kali ya. Calon bupati dua kali. Enggak jadi Anak bupati. calon bupati Ternyata satu kali, oh satu kali. baru baru kemudian calon wakil wali kota, dan Mm-mm. itu juga jadi calon wakil wali kota itu sungguh ajaib, nggak pasang baleho, nggak apa tiba-tiba dilamar, kata suami Oke. saya nggak punya uang, kami bukan butuh uang kamu tapi butuh dirimu. Coba bayangkan Oke. seorang mantan narapidana Nah, bisa jadi calon, itu kan ajaib. Nggak iya. narapidana aja orang nggak mau. Oke ya, artinya Ya, kalau ini calon wakil wali kota dan calon bupati ya, ya, lalu ternyata ketidakberhasilannya juga menjadi berkah tentang anak-anaknya, ya, tentang semuanya ya, menjadi ya. titik baliknya gitu ya. Nah, Sekarang sudah jadi itu suami sekarang, setelah MR jadi ini malah dilamar jadi staf khusus bupati. tetap Sekarang sudah bupati, dilamar jadi dosen. Masya Allah. Jadi bukan Sudah hanya mohon bupati lagi, ampun sama keajaiban. iya, staf khusus malahan. Artinya apa? Di atasnya bupati itu staf khusus. Yang ini loh yang Ya, otaknya bupati gitu kan, Masya Allah. iya, Ini Bunda ya, wah ini nggak bisa habis ya. kayak jawabannya ini. Memang harus diundang lagi nih bulan ini ya. Oke, Nah, ternyata, ya, nah nanti kita akan ada juga nih seorang pemateri yang lain nanti ada Bu siapa gitu dari Sulawesi yang lain, itu suaminya bupati gitu ya. Suami oh bupati, iya, nanti kita undang juga beliau. Kalau ini kan suaminya calon nih ya, calon yang ini udah bupati beneran nih. Nanti seperti apa nih kisah inspirasinya gitu ya untuk kita ya, semua. Oke, terima kasih. 629 ya, kurang lebih mohon maaf. Ada closingnya Bunda silakan sebelum ditutup. ya. Teman-teman, praktekkan jurus ini. Pak Nasrullah itu setiap training selalu bilang dipraktekkan, itu punya maksud. Coba diulang, diulang, diulang terus. Intinya dipraktekkan dan memuliakan orang lain, terutama terumbu karang. Kalau di rumah, suami, pasangan, keluarga terdekat, tetangga, dan di tempat kerja itu lingkungan kerja itu muliakan mereka. Jangan izinkan hatimu tersakiti. Kamu harus selalu bahagia. Di luar diri kita adalah skenario Allah. Itu saja. Masya Allah, siap praktekkan ya. Oke, sebagai Ya, penutup, minta tolong di kolom chatnya tulis saya siap praktekkan jurus magnet rezeki.
Saya siap praktekkan jurus magnet rezeki. Oke ya. Sambil saya closing ya teman-teman semuanya. Terima kasih Bunda Selviani, soal berkah, manfaat ya, ilmunya. Sekali lagi salam untuk keluarga, untuk anak-anak semuanya. Saling mendoakan untuk kebaikan kita semua yang ada di sini. Insya Allah dipenuhi keberkahan dari kami atas nama Mak Rezeki, atas nama Emerbok, para pemateri, semuanya menyampaikan terima kasih kepada Bunda Selvi juga semua yang hadir dan keberkahan untuk kita semuanya. Lalu terus support Emerbok sebagai filantropi yang ajaib, ya ini kelas ajaib teman-teman semuanya, sebagai filantropi yang selalu menyebar kebaikan di mana-mana, insya Allah ya, berkah manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi kita tutup dengan ucapan alhamdulillah alamin. Doa kafatul majelis, subhanak Allahumma bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin saya buka mute-nya kalau mau bersuara. Ya, oke, dari saya cukupkan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat, keren, ya Allah, masalah. Keren luar biasa. Bunda Selfie, terima kasih doanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua doanya ya Allah. Makasih Bu Silvi atas pembagian ilmunya. Semoga bisa jadi aja. Selfie, nanti saya ada selfie ya. Barakallah. Akan semuanya ajaib ya. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Amin. Praktekkan. Undur diri. Izin keluar ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat, lebih dekat dari segala, tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cinta, ku langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkan.
keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Baik, silakan di close Mbak Yuni. Sudah selesai nih. Terima kasih semuanya teman-teman. Masya Allah ya. Ketemu lagi besok hari Selasa ya. Besok materinya berikutnya. Oke, Mbak Yuni.